Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pengurus PGRI Kecamatan Warungasem, Bapak Ibu guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan mulia Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru rahimakumullah, berbicara mengenai profesi seorang guru, maka boleh saya katakan guru bukan sekedar profesi. Lebih dari itu, guru membawa misi mulia, membawa misi robbani, misi ketuhanan, sekaligus misi kenabian, misi nubuah. Jadi profesi seorang guru ini bukan profesi yang main-main, dan memang sudah seharusnya guru bagi kita bukan sekedar sebagai profesi, tetapi lebih dari itu dia memiliki nilai ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok Al-Qur'anul Karim, aktivitas mengajar sebagaimana yang dilakukan menjadi aktivitas utama bagi seorang guru merupakan aktivitas yang Allah taala lakukan juga kepada para nabi. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam di atas muka bumi, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama sekaligus berbagai macam situasi yang ada di alam bumi, sehingga dikisahkan wa'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Jadi ketika Nabi Adam sebagai penghuni baru di bumi yang belum tahu utara, selatan, barat, timur, Allah Ta'ala sendirilah yang mengajar dan membimbing Nabi Adam alaihi salam. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran kalau kita tilik, kalau kita tengok, yang mencantumkan kalimat yang mengandung aktivitas mengajar dan kependidikan. Di dalam surat yang sangat terkenal sekali yaitu Suratul Rahman, juz 27, Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah Ta'ala lah yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, dan Allah Ta'ala lah yang mengajarkan kepada manusia untuk bisa berretorika, bisa memberikan pemahaman kepada manusia. Bahkan wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tentang keilmuan, ayat tentang kependidikan. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala yang mengajar makhluknya dengan perantara kolam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui manusia, sehingga manusia bisa menjadi alim, manusia bisa menjadi pandai, manusia bisa menjadi cerdik, cendekia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah seharusnya dalam mendidik peserta didik kita, siswa, murid, santri, ataupun lain-lainnya, kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang memiliki performa dan stamina mengajar yang meyakinkan. Kenapa? Karena
Tanpa memiliki performa yang meyakinkan, aktivitas kita sebagai seorang guru tentu menjadi kurang utama. Para pendahulu kita, para ulama, para ahli pendidik sudah memberikan sebuah konsep kependidikan yang sangat baik sekali. Satu saja mengenai metode kependidikan yang perlu kita renungkan untuk pada hari ini adalah at-thariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Seorang guru dituntut untuk memiliki metode pembelajaran yang baik. Kenapa? Karena at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode pembelajaran lebih penting daripada materi pembelajaran yang disampaikan. Sebaik apapun materinya, kalau tidak disampaikan dengan metode pembelajaran yang baik, maka siswa, murid sulit untuk paham. Dan yang kedua, wal mudarris ahammu minat thariqah. Guru lebih penting daripada metode pembelajarannya. Sebaik apapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajar siswa, kalau gurunya tidak menarik di mata murid-muridnya, maka murid itu akan jenuh, akan bosan. Maka dari itu, menjadi seorang guru harus menjadi seorang pribadi yang menarik di mata murid-muridnya. Syukur-syukur murid itu tidak menyebut mata pembelajarannya, tidak menyebut mata pelajarannya, tetapi menyebut gurunya. Hari ini adalah pelajarannya Pak Ahmad, Pak Muhammad, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa guru yang benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa di hadapan muridnya. Dan yang terakhir, waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Spiritualitas ruh seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Kira-kira hari ini masih ada atau tidak guru yang ketika tengah malam dia bangun untuk mendoakan, bermunajat kepada Allah, memintakan kepada Allah futuh, terbukanya hati, terbukanya ilmu, sehingga santri-santrinya, murid-muridnya, siswa-siswanya bisa menerima pelajaran dengan baik. Kira-kira hari ini masih ada atau tidak guru yang mentirakati murid-muridnya, siswa-siswanya, entah itu dengan rajin berpuasa, rajin bersedekah, dan seterusnya. Kalau kita melihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu pernah berpuasa selama 3 tahun. Ketika ditanya, kenapa panjenengan sampai berpuasa 3 tahun ya Syekh? Beliau menjawab, saya berpuasa yang 1 tahun untuk bangsa Indonesia, yang 1 tahun lagi untuk Nahdlatul Ulama, organisasi yang beliau dirikan, dan yang ketiga beliau berpuasa untuk murid-muridnya. 1 tahun ketiga beliau berpuasa untuk santri-santrinya. Ini tentu menjadi inspirasi penting bagi kita bahwa ruh seorang guru agar ketika dia menyampaikan ilmu bisa benar-benar nyambung kepada murid-muridnya, sehingga aktivitas pengajaran yang dilakukan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tetapi sampai pada transfer of value, transfer nilai. Murid tidak hanya tahu bahwa mencuri itu tidak baik, berbohong itu berdosa, tetapi nilai-nilai akhlakul karimah itu benar-benar tertanam di dalam benak murid, di dalam benak siswa, tertanam di dalam alam bawah sadar mereka. Nah, saya kira itu saja sebagai renungan bagi kita dalam modal besar, modal berharga untuk menjalankan aktivitas mulia kita sebagai seorang guru, aktivitas yang bukan hanya sekedar profesi, tetapi aktivitas yang di dalamnya membawa misi robbani ketuhanan sekaligus misi nubuah kenabian. Semoga Bapak Ibu guru selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
mencerdaskan anak bangsa sehingga tercipta generasi yang cerdas, generasi yang berakhlakul kalimah, generasi yang memiliki karakter yang unggul dan bisa meneruskan estafet perjuangan dan kelestarian bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum